Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di mana semoga semuanya diberi sehat ya, kita semua diberi kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan materi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Hari ini kita memasuki materi tentang hukum Faraday. Ya. Oke, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk menerapkan konsep hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis. Nah, sebelum kita memasuki hukum Faraday, kita mengingat kembali tentang sel elektrolisis yang kemarin kalian sudah pelajari ya, bagaimana aturan-aturan membuat reaksi sel elektrolisis. Oke. Untuk baiknya Ibu ingatkan kembali tentang aturan sel elektrolisis. Oke, ini adalah aturan-aturan reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda. Ya, kemarin kamu sudah ingat. Oke, kita ingatkan lagi. Yang pertama, jadi bahwa pada elektrolisis itu terjadi reaksi redoks di kedua kutub, yaitu kutub katoda dan kutub anoda. Oke, yang pertama reaksi di katoda dulu. Jadi aturannya bagaimana? Di katoda itu mengalami reaksi reduksi. Ya. Jadi jika kationnya adalah golongan logam aktif itu golongan 1A, 2A, Al 3+, dan Mn 2+, maka yang akan mengalami reduksi adalah air. Tapi kalau kationnya selain golongan 1A, 2A, Al 3+, dan Mn 2+, maka yang akan mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Itu aturan di katoda. Oke, sekarang di kutub anoda. Di kutub anoda itu tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Jika anionnya, ini juga tergantung pada elektrodanya. Kan kemarin kamu sudah tahu ya, kalau ada elektroda itu ada yang inet, ada yang non-inet. Nah, kalau pada kutub anoda, maka kita harus perhatikan anionnya itu ada oksinya atau tidak. Jadi ada sisa asam oksi atau tidak. Kalau pada anion ada sisa asam oksi, ya jadi anionnya itu ada O, di situ contohnya SO4 SO42 NO3 dan seterusnya, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Nah, kamu harus perhatikan ya, bedanya reaksi oksidasi air dengan reduksi air. Kalau reduksi air, maka hasil gasnya adalah gas H2. Tapi kalau oksidasi air, maka hasil gasnya adalah gas O2. Itu harus kamu bedakan. Kemudian, jika sisa asam oksinya itu tidak ada O-nya, ya, maka yang mengalami oksidasi adalah anionnya itu sendiri. Itu pada untuk alat elektroda yang inet, PT, C, atau AU. Kemudian kalau anodanya non-inet, maka yang mengalami oksidasi adalah elektrodanya itu. Ya, maka kamu harus hati-hati, perhatikan elektrodanya itu apa, ya, inet atau non-inet. Oke, sekarang setelah kita mengingat kembali tentang aturan elektrolisis atau reaksi elektrolisis, kita masuk ke hukum Faraday ya. Ini sangat terkait sekali dengan elektrolisis ya. Meskipun di sini adalah perhitungan, tetapi pada perhitungan hukum Faraday ini sangat terkait dengan sel elektrolisis. Oke, kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke, ini yang pertama hukum Faraday 1. Bagaimana bunyi hukum Faraday 1?
Jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda itu sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Ya. Jadi jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda itu sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Di situ dirumuskan W sama dengan E kali I kali T per 96.500. W itu adalah berat zat atau massa endapan yang terjadi. I itu adalah kuat arus dalam satuan ampere. E itu adalah berat ekuivalen atau massa ekuivalen yang dirumuskan AR per valensi. Masih ingat AR? AR itu adalah massa atom relatif, ya. Dulu di kelas 10 kan sudah belajar sistem periodik unsur. Ya, jadi AR itu adalah massa atom kemudian valensi, jadi AR per valensi, ya. Valensi itu adalah banyaknya muatan. Ya, logam itu kan dapat mengalami ion positif. Nah, banyaknya muatan itu namanya valensi. Misalnya ada CuSO4, ya, larutan CuSO4, maka valensi dari Cu adalah 2+, karena kan SO4-nya 2-. Nah, itu jadi E itu adalah berat ekuivalen zat atau AR per valensi, atau bisa juga MR per valensi. Ya. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya detik. Ingat nanti kalau dalam soalnya satuan menit atau jam kita harus ubah dulu ke detik. Kemudian Q itu adalah muatan listrik atau kolom. 1 Faraday itu besarnya sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Kemudian 1 kolom itu sama dengan 1 ampere, 1 ampere, ya, kali 1 sekon atau 1 detik. Nah, dari pengertian-pengertian di atas itu, maka dari rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500 dapat kita konversikan bahwa W itu sama dengan E kali F. F itu adalah Faraday yang nilainya 96.500 kolom, ya. Sementara E itu sama dengan berat ekuivalen, AR per valensi. Nah, atau bisa dijabarin juga rumus itu menjadi W sama dengan E kali I per 96.500, di mana Q itu adalah muatan listrik dalam kolom. Kalau tadi ada rumus W sama dengan E kali F, ya, F-nya itu Faraday. Jadi jika kamu menemukan soal kok satuannya itu dalam Faraday, maka gunakan saja rumus W sama dengan E kali F. Nah, itu adalah hukum Faraday yang pertama. Nanti kita terapkan dalam latihan soalnya. Oke, sekarang kita memasuki hukum Faraday yang kedua. Bagaimana bunyinya? Jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, ya. Jadi di sini syaratnya itu sel elektrolisis dihubungkannya seri. Maka jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan berat ekuivalen tiap-tiap zat tersebut. Ya. Jadi hukum Faraday 2 ini hanya merupakan perbandingan antara apa? Antara massa dengan massa ekuivalen atau berat ekuivalen. Jadi di situ dirumuskan W1 banding W2. W itu adalah berat atau massa zat pertama, ya, karena di situ kan dihubungkannya seri, berarti ada massa zat pertama, ada massa zat kedua. Itu kalau yang dihubungkan 2 zat, ya. Jadi di situ W1 banding W2 itu sama dengan E1 banding E2. E itu adalah berat ekuivalen, AR per valensi. Nah,
Jadi di situ W1, W2 itu adalah berat endapan atau massa endapan zat pertama dan zat kedua, sedangkan E1 dan E2 adalah berat ekuivalen zat pertama dan zat kedua. Kalau seandainya yang dihubungkan secara seri itu 3 zat, ya, 3 larutan, maka rumusnya ya jadi 3. W1 banding W2 banding W3 sama dengan E1 banding E2 banding E3. Seperti itu. Oke ya, itu tentang hukum Faraday. Oke, sekarang kita coba aplikasi dari kedua rumus itu. Kita masuk ke bahas soal. Nah, ini ada contoh soal ya. Dalam 100 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar, dialurkan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit menggunakan AU. Ya, kita ingat AU ya. AU itu termasuk yang inet atau non-inet. Tadi sudah Ibu ingatkan kembali ya. Jadi logam atau elektroda inet itu adalah PT CAO. Berarti di sini adalah inet. Artinya inet itu tidak aktif. Di kutub anoda itu adalah AU, sedangkan di kutub katodanya Fe. Oh, berarti di kutub katoda adalah elektrodanya non-inet atau aktif. Oke, pertanyaan pertama. Tuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, maka tadi Ibu sampaikan bahwa hukum Faraday itu sangat terkait dengan elektrolisis, ya. Dan yang kedua, tentukan penambahan berat atau massa atau gram di kutub katoda. Nanti kita perhatikan ya, di kutub katoda itu ada logam apa setelah kita membuat atau menuliskan reaksi elektrolisisnya. Kemudian yang ketiga, tentukan pH larutan jika volume larutan dianggap tidak berubah. Nah, ternyata di sini hukum Faraday juga akan terkait dengan pH, ya. Kenapa bisa? Karena dalam reaksi elektrolisis tadi, ya, kalau air mengalami reduksi atau air mengalami oksidasi, H2O mengalami reduksi atau H2O mengalami oksidasi, maka tadi ada ion H+ atau ion OH-. Nah, di situ ada hubungannya dengan pH. Oke. Ya, jadi di sini ada 3 pertanyaan dari soal itu. Sudah diketahui ARBB-nya adalah 207 gram per mol. Oke, kita lihat pembahasannya. Di situ diketahui volume dari larutan PbNO3 2 kali adalah 100 ml. Kita ubah dulu ke dalam liter, berarti 0,1 liter. Kemudian konsentrasi atau molaritas PbNO3 2 kali adalah 1 m. Besarnya arus I 2 ampere. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 3 menit. Maka kita ubah dulu ke detik, karena tadi dalam rumus satuannya harus detik. 3 menit berarti 180 detik. Nah, oke. Pertama kita membuat reaksi elektrolisisnya dulu. Pada PbNO3 dengan katodanya adalah Fe, anodanya adalah AU. Pertama kita ionkan dulu, ya kan? Nah, PbNO3 2 kali itu terion menjadi Pb2+ dan 2NO3-. Ya, kamu perhatikan kationnya adalah Pb2+ dan anionnya adalah NO3-. Kita ingat aturan di katoda dan di anoda pada reaksi elektrolisis. Pb2+ itu adalah logam bukan aktif, ya kan? Kalau tadi aturannya jika golongan 1A, 2A, Mn2+, dan Al3+, maka yang mengalami reduksi adalah air atau H2O. Tapi di situ kationnya adalah Pb2+. Maka di kutub katoda Pb2+ mengalami reduksi, ya. Coba kamu perhatikan reaksinya di kutub katoda.
Pb2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Pb. Di kutub katoda mengalami reaksi reduksi. Pb2 plus 2 elektron menghasilkan Pb. Nah, ternyata di situ ada logam Pb. Nah, itulah yang ditanyakan, massa. Oh, berarti terbentuk logam Pb, timbal. Itu yang ditanyakan, berapa massanya pada soal nomor B. Kemudian kita lihat di kutub anoda. Ya. Di kutub anoda, di situ anodanya adalah NO3- dan elektrodanya adalah AU. AU adalah elektroda tidak aktif atau inet. Nah, di situ berarti yang akan mengalami oksidasi adalah H2O. Karena apa? Karena elektrodanya adalah inet, tidak aktif. Dan di situ ionnya ada O, namanya sisa asam oksi, ya kan? Tadi sudah Ibu ingatkan di awal kalau sisa asam oksi, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O. Oke, kita perhatikan pada kutub anoda, reaksinya 2H2O terurai menjadi 4H plus O2 dan 4 plus 4 elektron. Nah, sekarang kita sudah dapat kedua reaksi di kedua kutub. Kita jumlahkan. Ingat, karena di situ elektron, antara elektron yang diterima dengan elektron yang dilepas belum sama, maka pada reaksi di kutub katoda, kita harus kalikan 2. Sehingga di situ menjadi 2Pb, 2 plus 4 elektron plus 2 Pb. Nah, setelah elektronnya sama-sama 4, bisa kita coret kemudian kita jumlahkan. Kamu perhatikan reaksi akhir, nak, reaksi selnya. 2Pb2 plus 2H2O menghasilkan 2Pb plus 4H plus dan plus O2. Nah, di situ kita sudah tahu perbandingannya. Ada ion H plus sebanyak 4. Oke, jadi reaksi elektrolisisnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua untuk menentukan berapa berat atau massa di kutub katoda. Tadi di kutub katoda terbentuk logam timbal Pb. Oke, itulah yang akan kita cari berapa massanya. Nah, ini adalah kita gunakan hukum Faraday. Oke ya, kita lanjut ke yang B. Pada katoda terjadi pengendapan Pb. Nah, sekarang berapa Pb yang mengendap? Kita gunakan rumus Faraday 1. Karena di sini tidak disusun seri, maka kita gunakan hukum Faraday 1. Apa rumusnya tadi? W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Di mana E adalah berat ekivalen, AR per valensi. Maka kita hitung dulu berapa E-nya. E sama dengan AR Pb per valensi Pb. AR Pb-nya di situ sudah diketahui 207. Kemudian valensi Pb-nya 2. Dari mana dapat valensi Pb itu 2? Kamu bisa perhatikan senyawanya. Pb NO3 2 kali. Berarti 2 itu adalah ionnya punya Pb. Oke ya, sudah kita dapatkan, kita masukkan. W sama dengan E. E-nya adalah 207 per 2. Kalikan I itu arus. Ya, di depan sudah diketahui arusnya 2 ampere. Kalikan T, T-nya waktu dalam detik 180 detik per 96.500. Ketemunya adalah 0,386 gram. Nah, jadi massa Pb yang terjadi di kutub katoda adalah 0,386 gram. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tentukan pH larutan jika volume larutan dianggap tidak berubah. Ya.
volume larutan dianggap tidak berubah. Oke, bagaimana hubungannya pH dengan reaksi elektrolisis? Ya, kita lihat di situ. Ya, pada reaksi di anoda terbentuk ion H+. Nah, oke, sekarang kita hitung dulu berapa jumlah mol elektron yang mengalir dalam larutan. Ya, mol elektron yang mengalir dalam larutan itu rumusnya. Ya, di depan tadi kan sudah kita berikan rumus hukum Faraday tadi. I kali T per 96.500. Ya, jadi mol elektron atau Faraday. Ya, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Mol elektron sama dengan Faraday. Nah, jadi di situ I kali T per 96.500. I-nya adalah arus. Arusnya berapa? 2. T-nya berapa? Waktu kan? 180 detik per 96.500. Ketemunya adalah 0,0037 mol. Nah, tadi dikatakan ya bahwa di situ volume larutan tidak berubah, berarti mengikuti volume dalam soal. Oke ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa mol elektron adalah 0,0037. Kamu perhatikan pada reaksi akhir pada reaksi elektrolisis ya, silakan perhatikan bahwa ternyata mol H+ itu jumlahnya sama dengan mol elektron. Di situ perbandingannya 4 ya kan? Berarti perbandingannya 1:1. Jadi ini ada kata kunci bahwa mol ion H+, mol ion OH-, mol Faraday itu sama dengan mol elektronnya. Ya, itu kata kuncinya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan mol elektronnya, maka mol H+-nya juga sama sebesar 0,0037 mol. Nah, molnya sudah kita dapatkan. Maka kita sekarang mencari molaritas, konsentrasi. Masih ingat kan rumusnya di kelas 11? Molaritas itu adalah mol per volume. Volumenya adalah volume larutan karena di situ dikatakan volume larutan dianggap tidak berubah. Berarti kita ikut volume yang di awal yaitu 100 mili. Berarti berapa konsentrasi atau molaritasnya adalah 0,0037 mol per volumenya 100 kita ubah ke liter, 0,1 liter. Maka konsentrasinya adalah 0,037 molar. Atau bisa kita ringkas 3,7 kali 10⁻²2 molar. Nah, kita sekarang sudah tahu konsentrasinya. Di situ kan konsentrasi ion H+, ya kan? Ion H+-nya 3,7 kali 10⁻². Nah, sekarang kita ditanyakan pH-nya. Masih ingat rumusnya? pH adalah min log konsentrasi H+, ya kan? Berarti di situ pH sama dengan min log konsentrasi H+-nya berapa? 3,7 kali 10⁻². Kita logkan, maka harga pH-nya adalah 2 min log 3,7. Kalau dihitung, maka ketemunya 1,43. Nah, itu nak adalah contoh soal yang mengkaitkan antara sel elektrolisis dengan hukum Faraday. Ya, jadi pada pertemuan pertama ini Ibu masih membahas hukum Faraday 1 dulu. Ya, nanti Ibu kasih latihan tugasnya. Kemudian besok kita lanjutkan dengan hukum Faraday 2. Demikian nak pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan barokah, manfaat. Dan kita bertemu kembali untuk esok pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.